Hai, aku Chris, aku dari kelompok 7 Psikologi Lintas Budaya. Jadi, aku di sini sama teman-teman aku tuh pengen ngejelasin tentang Rambu Solo tuh budaya apa sih? Kenapa Rambu Solo sangat berpengaruh pada psikologis manusia? Nah, jadi sebelum kita mulai ke poin-poinnya, aku bakal kenalin diri aku dan juga teman-teman aku. Kenalin, aku Christophorus Victor Tirta Permana. Apa tuh? Oh, aku dong kalian nanti. Hai, aku Nida Zaida Ahmad, aku dari Psikologi Lintas Budaya. Rambu Solo merupakan upacara di suku Toraja yang bertujuan untuk mengantarkan mayat menuju alam akhirat. Masyarakat Toraja percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan perpindahan menuju ke dunia atas. Upacara ini merupakan sebagai bentuk rasa penghormatan terakhir dan merupakan suatu upacara yang sakral. Upacara Rambu Solo sudah terkenal sejak nenek moyang dulu, yang artinya, yang berarti Aluk Todolo, yang artinya kepercayaan dahulu. Jadi walaupun masyarakat Toraja sekarang sudah banyak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, upacara Rambu Solo ini tetap dilestarikan untuk menjadikan identitas budaya. Nah, budaya Rambu Solo tuh juga biasanya diajarin tuh dari mereka tuh masih anak-anak, di mana mereka tuh diajarin tentang budayanya, tentang cara mereka hormati budaya tersebut dengan melalui upacara ini, gitu. Namun, muncul konflik batin pada saat generasi muda merasa bahwa upacara ini terlalu membebani. Ketika seseorang memilih untuk tidak mengikuti upacara ini, mereka akan dianggap tidak menghormati leluhur, bahkan akan mendapat tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungannya. Masalah besar lainnya yaitu masalah biaya, di mana upacara tradisi Rambu Solo ini sangat memakan biaya yang sangat tinggi. Tradisi Rambu Solo ini membutuhkan hewan kerbau yang biasanya orang tradisi ini mendapatkannya dari cara berutang ataupun menjual asetnya. Makanya bisa terlihat bahwa orang Toraja juga memiliki tekanan secara emosional, batin, dan psikologi dari masalah biaya ini. Nah, karena upacara yang terbilang cukup mahal, beberapa masyarakat tuh mengalami kendala dan faktor ekonomi. Makanya beberapa masyarakat tuh mempertimbangkan mereka tetap akan melangsungkan upacara dengan ekonomi yang cukup besar atau ya udah nggak ada upacara. Makanya beberapa masyarakat mereka melakukan penyederhanaan dalam ekonomi, namun mereka juga berpikir bagaimana upacara adat itu tetap terjaga. Nah, makanya beberapa masyarakat tuh berpikir ini tuh kita menjaga adat atau mengikuti perkembangan zaman. Penelitian menurut Emmanuel Trecho Omega menunjukkan bahwa 71,42% responden hanya memiliki 3-5 ekor kerbau. Namun, pada saat ingin melakukan Rambu Solo harus diperlukan lebih dari itu, sehingga beberapa keluarga diharuskan untuk membeli kerbau dengan jumlah yang lebih banyak dari itu. Dampaknya, keluarga harus mengutang atau menjual beberapa asetnya sendiri. Ada beberapa komponen pada saat upacara tradisi Rambu Solo. Selain kerbau, ada juga biaya konsumsi, perlengkapan, maupun peralatan yang dipakai saat upacara berlangsung. Nah, dari komponen tersebut, biayanya tergantung dengan status sosialnya. Di mana jika masyarakat dengan status sosial yang tinggi, itu akan mempengaruhi biayanya. Jadi semakin tinggi. Nah, kalau menurut studinya si Susi R 2023, dia tuh bilang kalau masyarakat ekonomi lemah merasa benar-benar terbebani kalau harus melaksanakan tradisi itu. Makanya mayoritas masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dominan pasrah atau ya mereka nggak ngelaksanain upacara itu karena emang secara ekonomi itu benar-benar yang mangkas ekonomi banget, bisa sampai miliaran, atau bahkan orang yang awalnya kaya setelah melakukan upacara itu mereka punya banyak kemungkinan untuk mereka jatuh miskin juga. Perkembangan kognisi laki-laki dan perempuan dalam upacara Rambu Solo. Upacara Rambu Solo adalah tradisi sakral dalam budaya Toraja yang melibatkan peran penting antara laki-laki dan perempuan. Kedua gender ini memiliki pemahaman dan peran yang berbeda dalam upacara ini.
Tentunya bisa dipengaruhi oleh peran sosial dan budaya yang sudah ada secara turun-temurun. Perkembangan kognisi laki-laki pada umumnya terlibat langsung dalam aspek ritualistik seperti penyembelihan kerbau dan prosesi pemakaman. Sejak kecil, mereka diajarkan tentang makna dan teknis ritual serta pentingnya memenuhi ekspektasi sosial, terutama terkait jumlah kerbau yang dipersembahkan sebagai simbol status dan kehormatan keluarga. Peran ini menciptakan kognisi yang lebih berfokus pada aspek teknis dan keberhasilan upacara dalam memenuhi standar sosial yang tinggi. Namun, tekanan untuk melaksanakan upacara dengan sempurna juga membawa beban mental yang besar, terutama terkait dengan biaya yang tinggi. Sedangkan perkembangan kognisi perempuan umumnya terlibat dalam aspek sosial dan domestik dari upacara, seperti menyiapkan konsumsi, mengelola logistik acara, dan menyambut tamu. Mereka mempelajari peran ini sejak kecil, memahami pentingnya menjaga hubungan sosial dan keharmonisan keluarga melalui upacara. Kognisi perempuan lebih terfokus pada pengelolaan kebutuhan praktis dan sosial selama upacara, dengan peran yang lebih relasional dan tidak langsung terlibat dalam aspek ritual keagamaan. Namun, dengan perubahan zaman, generasi muda perempuan mulai menuntut peran laki-laki dan mereka ingin lebih aktif bahkan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait upacara. Jadi, perbedaan yang terlihat antara kognisi laki-laki dan perempuan ini yaitu terletak pada fokus mereka terhadap ritual dan simbol, yaitu biasanya diperankan oleh laki-laki, dan hubungan sosial dan kelancaran acara yang biasanya dikhususkan kepada perempuan. Namun seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi, generasi muda dari kedua gender tersebut mulai mengubah persepsi mereka terhadap tradisi ini, berusaha menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan nilai-nilai zaman sekarang. Jadi kesimpulannya yaitu meskipun mereka ada suatu perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, tetapi mereka harus tetap memiliki kontribusi yang sama penting dalam upacara Rambu Solo ini. Perkembangan kognisi mereka juga dipengaruhi oleh tradisi yang ada. Namun ada perubahan yang semakin terbuka peluang bagi generasi muda untuk lebih terlibat dalam menjaga kelestarian budaya ini tanpa mengorbankan tuntutan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi antara laki-laki maupun perempuan. Mudah dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Dadah.